membuat suatu karangan ya, narasi tapi yang ilmiah. Artinya ilmiah itu apa? Based on the knowledge ya. Nah, gitu ya. Nah, coba saya share sekarang. Bentar ya. Mm-mm. Mm-mm. Eh, Sebentar. Apa nih? Kok ada oke nih? Wah, sudah tampak ya? Mm-mm. Kelihatan dokter. Belum bisa. Sudah dokter. Sudah ya, mungkin rada-rada lemot ini nggak tahu nih apa aja nih. MNC. Aku pakai MNC tapi kok ya sama-sama nggak selalu baik-baik saja. Oke, nah kemarin udah saya ini kan ya sebutkan bahwa langkah-langkahnya itu membuat apa kemarin background ya, background atau introducing itu meliputi pendahuluan itu meliputi latar belakang, tujuan dan manfaat penelitian. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Nah, ya. Nah, ini ada di dalam suatu pendahuluan ya. Pendahuluan itu ada di bab satu ya. Kalian nanti kalau membuat karya tulis akhir ya, proposal untuk syarat kelulusan sebagai sarjana ya, tentunya ini tadi membuat karya tulis ilmiah ya. Bab satu ini isinya pendahuluan, namanya pendahuluan. Nah, apa pendahuluan itu isinya ya? Latar belakang. Nah, sudah saya sebutkan yang lalu bahwa latar belakang ini harus kuat. Ya, latar belakang itu merupakan apa? Eh, Apa ya? Motivasi dari ide kalian, ide atau konsep penelitian kalian. Itu harus kuat. Kenapa sih? Aku kok pengen meneliti ini ya? Kenapa ya? Aku pengen tahu GIC, glasionomir atau apa ya? Sekarang pelajarannya apa? Orto ya. Orto. Nah, orto itu kepingin tahu gimana sih perbandingan hmm, perbandingan atau perbedaan ya, perbedaan dari hmm, kelainan dentoskeletal ya. Dentoskeletal itu dari kelas 3 dengan kelas satu misalnya ya, yang gampang gitu ya, yang apa itu. Nah, itu karena udah evidence base-nya udah banyak ya, ya mestinya kalian hanya apa bisa mengambil dari data-data yang sudah ada ya karena profil-profil dentoskeletal seperti itu kan sudah ada di textbook, sudah ada benar-benar apa rasnya ya, sukunya ya. Jadi kalian tinggal membandingkan bisa dengan data ya, data atau dengan data sekunder ya. Atau misalnya kalau kalian pengen tahu apa data yang primer ya data yang baru ya ya profil misalnya kalian tinggal di daerah apa ya suku apa gitu ya profil apa relasi oklusi dari suku ini ya misalnya ya ini tapi ya sekarang sulit ya kalau kita harus apa mengamati di sana kecuali kalau kalian nanti sudah lulus atau sudah menjalani ISIP ya tapi kalau untuk karya tulis ilmiah ini saya sarankan kalian yang apa eh, ya maksud saya nggak perlu apa ya nggak perlu yang memikirkan yang muluk-muluk yang susah-susah gitu ya ya nanti kok susah-susah itu ada tahapannya nanti bisa ke jenjang S2 ya kalau jenjang S1 itu kompetensinya ya kita hanya apa juga enggak hanya ya kita kita apa dapat menganalisa ya menganalisa, memberikan suatu
assessment ya, dari rangkaian apa penelitian yang kualitatif ini ya, yang bisa dihitung secara matematis ya, itu ya. Yang penting itu analisanya ya. Analisanya mesti dibantu dengan suatu tools ya, bisa dari komputer ya, melalui SPSS ya yang sudah kita tahu. Terus, nah itu nanti kita analisa, kita jabarkan, kita deskripsikan. Nah, tentunya dengan bantuan beberapa atau banyak juga referensi yang sebelumnya, referensi-referensi penelitian sebelumnya. Gitu ya. Oke. Nah, kembali ke latar belakang tadi yang merupakan inti atau backup atau base ya, basic dari ide kalian itu berupa apa? Berisi uraian tentang apa yang menjadi masalah penelitian ya. Kemarin kita tahu ya bahwa memang meneliti itu cari masalah ya, memang. Nah, tapi masalah yang tentunya menarik dan ilmiah ya, bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Mengapa masalah tersebut penting dan perlu untuk diteliti dengan dukungan fakta empiris atau laboratoris ya. Di samping itu dijelaskan pula peranan penelitian tersebut dalam memecahkan masalah yang nantinya lebih luas lagi. Oke, dari latar belakang ini bisa diuraikan semua ya yang menjadi variabel atau keyword ya dalam permasalahan serta menghubungkan antar variabel atau keyword tersebut supaya dapat diperoleh permasalahan yang lebih fokus ya. Oke. Mm-mm. Nah, apa masalah penelitian itu? Tentunya yang ada kesenjangan ya antara kenyataan dan teori. Nah, kalau bila ada dua variabel yang berhubungan, maka masalah terletak pada variabel tergantung atau dependent variable, sedangkan penyebabnya terletak pada variabel bebas atau independent variable. Ya, misalnya paparan polutan menyebabkan kanker ya, memicu atau menyebabkan kanker. Tapi kanker itu kan juga multifaktorial ya. Ya, polutan itu salah satu pemicunya ya. Kanker sendiri di 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 apa ya, di noted ya, ada beberapa eh, genetik ya, ada beberapa orang yang genetiknya itu bakat menjadi sel kanker. Nah, ya, jadi genetik itu biasanya ya diturunkan, itu seperberapanya diturunkan ya, bisa 10%, 20%. Nah, itu entah ya selebihnya dari habit habit kalian ya. Ya, ya, bisa dari pola hidup, lifestyle ya. Sekarang kan gitu. Jadi kok kalian mager aja ya, nggak mau olahraga, makannya nggak teratur. Nah, itu sudah mengawali habit yang keliru sebetulnya ya. Belajar dada-dada tiap malam jadi bergadang gitu ya. Nah, itu juga merusak metabolisme ya. Nah, itu tidak boleh menjadi kebiasaan ya. Lalu ini contohnya yang kedua, jajanan kariogenik itu dapat menyebabkan karies gigi. Ya, mm-mm. Itu ya. Penyebabnya itu berarti variabel bebasnya ya. Berarti variabel tergantungnya ini karies gigi. Oke. Lalu, nah, bagaimana? Pentingkah masalah penelitian ini? Mm-mm. Nah, semula harus dilakukan identifikasi ya. Ya, identifikasi itu bisa dilakukan dengan segera atau apakah dampaknya ini bagaimana
bagaimana dampaknya itu harus ditangani atau memang harus perlu cepat. Nah, tuh ya. Nih contohnya. Kalau karies gigi nih membutuhkan penanganan segera. Apa dampaknya kalau tidak ditangani? Nah, kayak gini ya. Bagaimana terjadinya karies gigi? Tentu kalian tahu ya bahwa ada beberapa teori ya. Salah satunya, salah dua, salah tiga ya. Ada acidogenik teori ya, proteolitik teori ya. Ini proteolitik. Terlalu sumber masalah. Sumber masalah ini kita gali dari mana sih? Kalau kita cari masalah sendiri tuh tentu puyeng ya. Tentu mikir-mikir lama gitu ya. Apa kadang anak-anak sekarang kan maunya serba instan ya. Ya, serba instan, serba ini ya, apa namanya? Kalau mikir gini nih udah terlalu inilah apa namanya? Sulit ya, karena kan ya beban beban belajar kalian juga masih ada yang lain-lainnya ya. Tapi kalau nantinya karya ilmiah ini nggak dikerja-kerjakan, itu nanti juga bisa molor ya. Kalian nanti apa ya, menambah-nambah apa waktu sarjananya nanti ya. Jadinya makanya nanti kalau cari masalah, masalah yang sekiranya eh, dekat-dekat saja ya. Boleh punya konsep atau ide yang muluk-muluk, tapi itu nanti harus di breakdown ya. Di breakdown itu artinya harus disarikan dulu, di apa ya, disortir, disortir itu difilter ya. Apa yang sekiranya membuat sulit kita buang gitu ya. Oke, selain dari sumber bacaan tentunya apa dari hasil-hasil diskusi atau seminar ya. Kalau tadi ada VP-VP ya, visiting professor, itu sekiranya kalian dapat ide, mungkin dari situ boleh dilanjutkan ke apa tadi narasumbernya atau siapa tadi PIC-nya ya. Dok, sepertinya tadi menarik ya dok ya. Nah, itu boleh ya dicatat tapi dicatat idemu itu nanti daripada hilang ya. Kalau ide nggak dicatat, nggak dikerjakan tuh segera hilang nanti menguap lagi lupa ya. Nah, kalau tertarik kalau ada VP-VP itu langsung aja punya ide. Oh iya, aku pengen kayak gini ya, tapi aku maunya nanti berbeda dikit. Nah, boleh ya, tapi dicatat ya supaya nggak lupa. Oke, selanjutnya pernyataan ini pemegang otoritas. Pernyataan ini ya kalau kalian meneliti itu sumber masalahnya ada dari berbagai pihak ya. Misalnya kalau dari pihak puskesmas penelitiannya di puskesmas ya kita harus apa bikin surat-surat permohonan perizinan ya bolehkah ini itu ya. Oke, tuh pakai harus ada izinnya sehingga membuat surat pernyataan. Terus pengamatan sepintas. Pengamatan sepintas ini boleh ya kalau kalian cermat ya apa mengamati kenapa sih fenomenanya ini kok beberapa kali saya ini mencetak ya atau hasil cetakan itu sampai akuratnya berapa kali sih? Nah, boleh aja ya. Kalau menurut eh, keterampilanmu ya, keterampilan kalian itu satu kali aja nggak cukup untuk mencetak, misalnya dengan mencetak suatu rahang ideal yang dengan detail. Nah, boleh diteliti. Kok aku nih nggak bisa-bisa sih? Berapa sih idealnya mencetak itu berapa kali? Nah, itu bisa ya di ini kan bisa di ini kan. Nah, tentunya di backup sama referensi. Ada nggak sih yang sudah meneliti tentang mencetak, mencetak berapa kali ya dengan bahan apa perbedaannya? Kenapa kok mencetak alginat itu lebih lebih nggak bisa jadi ya daripada
mencetak dengan bahan yang elastomer misalnya seperti itu. Ya. Oh, karena ini apa? Bahannya aja sudah apa? Beda ya, bahan elastomer dengan alginat tentunya beda. Kalau elastomer tentunya apa? Nanti hasilnya lebih detail ya. Ya. Oh, sekarang ada metode CAD-CAM ya. Metode CAD-CAM itu dibandingkan aja. Kalau mencetak dengan manual itu perlu berapa menit sih? Ya, gitu. Kalau dengan CAD-CAM itu berapa menit dan seberapa detail gitu ya. Nah, tentunya tadi sudah kemarin sudah di ini ya kalau VP itu ya dengan CAD-CAM itu lebih cepat ya, tapi ya itu tadi teknologi kita membeli teknologinya itu pun juga mahal ya. Nah, tapi kalau kalian terampil ya, nanti pun kalau kalian sudah diisi nggak ada ya CAD-CAM itu kalian harus terampil ya, gitu ya. Nah, nggak bisa mengandalkan CAD-CAM ya. Oke. Lalu pengalaman pribadi. Nah, ini pengalaman pribadi itu seperti itu tadi ya, kalian mencetak atau kalian mengaplikasikan suatu bahan restorasi ya. Nah, itu bisa dibuat suatu penelitian. Kemudian intuisi. Nah, angel ini kok intuisi nih. Ya, susah karena kalian ini kan orang-orang IPA ya. Mengandalkan intuisi itu orang-orang yang punya indera keenam mungkin ya. Oke, lalu cara memilih masalah penelitian ya. Nah, ini eh, masalah memenuhi kriteria ya. Bagaimana memiliki nilai penelitian? Masalah memiliki kegunaan tertentu ya tentunya. Ya, harus asli, up to date, dapat diaplikasikan, dapat dikaji, dapat dijawab maupun diuji kebenarannya. Ya, yang kedua, bagaimana memiliki visibilitas? Bagaimana? Masalah dapat dipecahkan berarti memiliki metode, instrumen dalam proses pemecahan masalah, kondisi dan biaya yang memungkinkan serta tidak bertentangan dengan hukum atau etika penelitian. Nah, yang ketiga tentunya harus sesuai dengan kemampuan kita, ya. Nah, masalah yang diteliti sesuai dengan kompetensi peneliti. Ya, misalnya kalau saya kompetensinya klinisi, ya dokter gigi ya, praktisi atau klinisi ya. Tentunya saya ngapain ya? Kalau di bidang apa soshum, di bidang sosial hukum, terus saya pengen apa membandingkan apa menguji apa tentang undang-undang gitu ya, nggak mungkin ya, bukan kompetensinya ya. Nah, lalu selanjutnya yang menarik. Nah, menarik bagi peneliti ini apa? Nah, kalau kalian di bidang kedokteran gigi tentunya apa? Kita diingatkan lagi ke visi misi dari Fakultas Kedokteran Gigi ya, yaitu apa? Mengembangkan nanoteknologi. Nah, bagaimana nanoteknologi kalau kita sendiri visinya FKG kayak gitu, tapi kita sendiri tidak mengenal ya. Nah, harusnya kita juga ingin apa aja sih yang bisa dinanokan itu. Oh, ternyata bahan-bahan kedokteran gigi itu sudah based on nano, ya. Dari bahan kompositnya juga apa? Sudah berbahan dasar yang nanopartikel. Kemudian apa lagi? Nah, sejak itu bahan-bahan yang lain apa seperti juga bahan-bahan di endodontik. Nah, tentunya sudah ke arah sana, ya, ke arah yang berbasis nano. Kenapa kelebihannya? Ya, kelebihannya banyak ya. Ya, selain partikelnya yang lebih kecil, onsetnya mungkin lebih cepat, ya, seperti itu ya. Lalu
Misalnya kalau di dalam komposit kita tahu bahwa yang nanofiller itu lebih shiny ya, nggak usah dipoles ya, tampilannya estetik banget ya gitu ya. Oke, nah kayak gini nih peneliti sendiri mampu mampu menjalani artinya ki- tidak bikin stres ya ngapain nantinya kalian juga gitu mencari masalah itu jangan dibikin stres ya, ya yang happy aja karena hmm, karena ya ada beberapa ya dari kakak-kakak tingkat itu yang molor-molor ke stres sendiri akhirnya apa menghindari saya ya menghindari saya kalau saya punya pohon penelitian itu malah tak bikin gampang tak bantu malah menghilang nah itu yang saya yang stres nanti ya. Ya nanti kalian juga gitu jadi dipahami itu dengan apa kayak membaca tadi kayak membaca itu saya sarankan bener ya kalian membaca-baca dulu dua tiga dari apa skripsinya kakak tingkat. Misalnya kalau kalian punya ide apa, oh aku pengen ini tentang nano tapi bahan nano apa ya, bahan nanopartikel yang bisa dinanopartikelkan, tapi efeknya itu untuk penyembuhan misalnya ya. Ya, semua penyakit itu kan diawali keradangan ya, adanya keradangan atau adanya inflamasi gitu ya. Nah, di sini ada mungkin ada bahan ya untuk sakit gigi misalnya ya, linu linu itu kok orang-orang tuh mesti minum minum apa namanya obat-obatan anti nyeri yang efek sistemiknya tentunya lebih besar ya. Tapi kalian kepingin, ah, aku pengen ya bahan nanopartikelku ini kalau dioleskan ke daerah yang ngilu, misalnya daerah yang sensitif, di cervical misalnya. Nah, itu bisa relief of pain, ya, bisa menjadi painkiller misalnya gitu ya. Nah, itu kan juga ide ya. Nah, itu gimana ya caranya? Nah, ya, nah itu seperti itu, ide-ide seperti itu ya. Nah, tapi bahannya dari nano. Apa sih bahan apa yang bisa membuat anti radang? Sebentar ya, sebentar, sebentar, sebentar. Oke, lanjut ya. Lalu, nah ini dari pendahuluan ya, kemudian kita mengerucut ke rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini, ah, rumusan masalah ini apa? Bagaimana? Nah, merupakan apa? Rumusan masalah yang secara konkret yang mengerucut ya dari inti permasalahan yang kita cari di apa latar belakang tadi ya. Itu. Mm-mm. Mm-mm. Nah, nah, bisa disampaikan dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan yang kebenarannya dipertanyakan. Ya, lalu masalah umum dapat dijabarkan menjadi beberapa submasalah. Oke. Hmm. Mm-mm. Bentuk rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini bisa secara deskriptif, komparatif, maupun asosiatif ya.
Kalau deskriptif itu bagaimana? Kalau misalnya masalah yang berhubungan dengan variabel bebas atau mandiri tidak ada perbandingan atau hubungan. Misalnya, bagaimanakah tingkat keasaman saliva setelah makan makanan kariogenik gitu ya. Mm-mm. Lalu, kalau masalah komparatif bagaimana ya? Tentunya yang membandingkan ya. Apakah ada perbedaan tingkat keasaman saliva? Nah, tentunya antara ya, ada antaranya, antara ini dan itu ya. Setelah makan dengan setelah makan makanan kariogenik dengan makan makanan cair. Nah, itu salah satu contoh ya. Terus kemudian bagaimanakah yang asosiatif? Nah, tentunya yang apakah ada hubungan ya asosiatif tuh? Ya, yang menghubungkan dua variabel dalam penelitian. Bisa simetris, bisa kausal, bisa interaktif ya. Misalnya, apakah ada hubungan antara pengetahuan dan sikap remaja dengan terjadinya karies gigi? Nah, kalau hubungan kausal, apakah ada hubungan antara derajat keasaman saliva dengan terjadinya karies? Kalau interaktif, apakah ada hubungan antara motivasi dan prestasi mahasiswa kedokteran gigi, misalnya gitu ya. Nah, itu salah satu contoh aja. Nah, kemudian dari rumusan masalah kita tarik ke apa? Tujuan ya, tujuan harus ada tujuan. Tujuan penelitian itu apa sih? Berisi uraian tentang tujuan yang dicapai melalui penelitian sehingga apa? Dapat dibuktikan dengan hipotesa atau menjawab masalah penelitian ya. Terus digunakan terus digunakan untuk menentukan arah dan terus tujuan penelitian sendiri dari apa? Ada tujuan umum dan tujuan khusus ya. Jadi kalau tujuan umum itu apa? Menguraikan tujuan penelitian secara keseluruhan. Namun kalau sudah khusus itu berarti apa? Penjabaran atau ini apa? Sifatnya lebih operasional. Jadi berdasarkan waktu, berdasarkan dosis gitu ya. Misalnya ini apa namanya? Hmm, berdasarkan dosis ya. Misalnya, nah, rumusan masalah. Nah, kalau hubungan apa tadi? Kalau berdasarkan kausa ya, bagaimana pengaruh, misalnya ini ya, nano emosi ekstrak RO ini salah satu bimbingan saya ya. Nano ekstrak nano RO ya, nano emosi ekstrak rosmarinus yang kemarin saya ceritakan itu apa? Tumbuhan apa kemarin? Rosemary. Terhadap peningkatan sel odontoblas pada model gigi tikus ya dengan apa? Kondisi pulpitis ya. Nah, terus tujuan umumnya apa? Tujuan umumnya tentunya yaitu menjawab itu tadi. Tapi kalimat pernyataan ya. Tujuan umum itu berupa kalimat pernyataan. Jadi untuk mengetahui pengaruh nanoemosi ekstrak RO terhadap peningkatan sel odontoblas ya, itu tujuan umum. Lalu apa tujuan khususnya? Nah, tujuan khususnya
kita jabarkan secara lebih operasional ya. Nah, jadi misalnya gini tujuan khususnya untuk mengetahui pengaruh nanoemosi RO terhadap peningkatan jumlah odontoblas pada hari bisa ke 7 misalnya atau hari ke-14. Kenapa kok nggak hari ke 1, Dok? Nah, kalau sel-sel odontoblas tentunya Kalau terjadi proliferasi itu nggak mungkin hari ke 1, hari ke 3 ya. Odontoblas itu lebih lama daripada sel fibroblast ya. Nah, itu secara teori seperti itu ya. Makanya kalian kalau kalau pengen meneliti, pengen menulis penelitian ya tentunya harus tahu teori-teorinya gitu dulu ya. Oke, nah itu khususnya ya itu pada hari 1, misalnya hari ke 3, hari ke 7 atau hari ke-14. Nah itu kenapa? Nah itu harus ada dasarnya. Kenapa dok hari ini? Nah itu dicari referensinya, dicari teorinya ya, gitu. Itu tujuan khususnya. Ya, paham? Mengerti ya? Oke. Nah ini tujuan khusus itu merupakan tujuan untuk menjawab masing-masing submasalah. Jadi tujuan khusus itu boleh poin ya. Boleh ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Nah, tergantung ya. Kalau kita tadi berdasarkan time series atau berdasarkan waktu, ya bisa kita lihat di proliferasi sel odontoblas misalnya hari ke 7 dan 14. Nah, berarti kita ada 2 tujuan khusus. Ya, berarti kita mengamati yang, oh hari ke 7 itu seperti ini nantinya. Kalau hari ke-14 seperti ini. Nah, berarti tujuan khusus yang ketiga tentunya kita membandingkan. Ya, apakah ada perbedaan ya peningkatan pada hari ke 7 dan ke-14 ini setelah pemberian nano emosi ekstrak RO tadi. Ya. Nah, terakhirnya pasti itu, ya, dicari. Bedanya seberapa sih? Oh, ternyata nanti misalnya kalau nggak bermakna ya nggak masalah. Oh, ternyata bedanya sedikit gitu ya. Oh, ternyata makin lama sel odontoblasnya makin banyak gitu ya, bisa saja. Tapi itu dirangkum di suatu hipotesa. Oke. Selanjutnya, oke. Nah, di sini setelah tujuan kita menulis manfaat penelitian ya. Manfaat penelitian itu berisi uraian tentang manfaat penelitian bagi perkembangan ilmu kita, ya, khususnya kedokteran gigi ini, ya, tentunya, ya, secara praktis atau klinis atau juga secara akademis, ya. Nah, di sini misalnya contohnya manfaat penelitian itu secara akademik, ya, secara akademis atau akademik, ya. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan memberikan pengetahuan atau memberikan informasi, ya, tentunya apa? Yang bermanfaat khususnya di bidang kedokteran gigi mengenai bahan herbal ya. Tadi kita mengangkat misalnya salah satu judul pohon penelitian anak bimbing saya ini ya, kakak tingkat ya. Itu ini tadi bahan herbal alternatif dalam perawatan gigi pulpitis. Ya, kita tahu gold standarnya anti nyeri di gigi itu apa sih kalau pulpitis? Nah, yang kita pakai tentunya bahan eugenol ya. Kemarin kalau kita nyeri dikit ya di blok 5 ya, kita pelajari kalau bahan-bahan ya, bahan anti nyeri itu kita beri eugenol ya. Kalau nyerinya akut, tentunya kita tidak boleh eksplor dentin langsung kita tumpat itu nggak boleh ya. Kita beri apa? Waktu sedikit ya untuk masa akutnya itu reda ya. Masa akut itu semua penyakit 3 hari kan. Nah, sama. Kalau dentin terekspos lagi akut ya, inflamasinya lagi akut
akut ke sampai revert pain ya, kepalanya pusing ya, pokoknya apa pokoknya pusing ya, sampai badan meriang misalnya gitu ya. Tentunya kita tidak boleh langsung menumpat ini ya dengan bahan restorasi karena kita tahu bahwa kalau sel-sel apa dentin tubulidentin yang kita tutup langsung tubulidentinnya itu biasanya kolaps ya. Kolaps itu tidak bisa menerima bahan restorasi itu ya. Yang masih akut itu nggak boleh kita tambah karena juga bahan-bahan restorasi itu sifatnya apa? Asam ya, sehingga menyebabkan malah iritasi, malah jadi ngilunya bertambah gitu ya. Itu secara ini, tapi secara ilmiahnya, secara biomol signalingnya itu ada ya, teori nyerinya itu. Oke, itu ya. Manfaat akademis sebagai apa tadi? Tambahan informasi ya, tambahan pengetahuan ya. Tuh. Sekarang apa manfaat praktisnya ya atau manfaat klinisnya ya? Tentunya apa? Kita apa dapat memberikan informasi kepada masyarakat ya, contohnya gitu ya, serta tenaga medis yang lain tentang pengaruh nano RO ya. Tuh, nano apa, ekstrak nano Emosiros marinus officinalis ini dapat sebagai apa, pengganti anti nyeri gitu ya. Nah, tuh. Karena nantinya kita bandingkan dengan apa, Egenol yang gold standard ya. Oke. Mm-mm. Loh, kok sudah habis ya? Oh, oh, oh. CC. Ini apa nih? CC. Emang sudah habis tak ini kok? Oh, ada loh. Ini apa sih manfaat? Mm-mm. Kok? Oh, sampai manfaat penelitian. Oke. Lalu, ya, saya stop share ya. Bentar. Nah, itu pendahuluan sampai manfaat praktisnya ya. Lalu apa? Bab kedua itu apa? Berisikan tinjauan pustaka. Nah, ya, bab kedua ini tinjauan pustaka apa isinya? Tinjauan pustaka tentunya backup teori yang ada di judul ya. Kalian misalnya judulnya tadi pengaruh nano emosi ekstrak Rosmarinus officinalis ya, nano emosi ekstrak RO terhadap peningkatan apa, sel odontoblas. Nah, di situ backup teorinya yang ditulis di tinjauan pustaka itu misalnya apa? Tentang nano sendiri, nano emosi. Apa sih nano emosi itu? Aduh, bentar ya. Oh, oh, sih ya, gitu ya. Pak Sek, maaf ya. Apa tadi? Backup teori ya. Oke, tentang nanonya sendiri kan judulnya tadi nano emosi ya. Nah, sekarang di breakdown nano emosi sendiri itu apa sih? Ya, nah dicari teorinya. Nano emosi adalah emosi dengan ukuran submikron ya, misalnya seperti itu ya. Nah, 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 nah. Nano emosi digunakan dalam apa? Penghantaran obat untuk mengatasi dan memperbaiki kelarutan beberapa kendaraan seperti itu. Namun emosi terdiri dari fase minyak, fase air,
Ya, seperti itu teorinya contohnya. Itu sub satu ya tentang nano emosi. Yang kedua, nah tentang bahan herbalnya tadi. Ya, RO, misalnya Rosmarinus officinalis itu pertama apa yang ditulis tentunya taksonominya. Taksonominya itu apa? Taksonomi itu misalnya nano Rosmarinus. Rosmarinus itu berasal misalnya dari bahasa Latin, ya. Terus morfologinya, ya, morfologi tanamannya, ya, tipe tanamannya bagaimana, karakternya, bentuknya, ya. Kemudian yang paling penting apa di situ? Bahan aktifnya. Kandungan aktifnya apa sih? Rosemary atau rosmarinus ini yang bisa menyamai eugenol. Nah, ya. Kenapa kok bisa meredakan nyeri? Nah, misalnya itu ya. Atau di sini kok bisa apa? Mempengaruhi mengurangi rasa nyeri ya, sehingga sel odontoblasnya ini tentunya meningkat. Ya, kalau nyeri terus kan yang banyak apa? Yang banyak odontoklas kan? Yang kalau ada inflamasi terus akhirnya apa? Kariesnya berlanjut. Odontoklas yang berperan ya, kelas itu yang merusak. Kalau blast itu yang sel yang baru. Nah, kan kita maunya odontoblas supaya gigi kembali vital lagi, ya kan? Ya, ini salah satu contoh. Nah, lalu bahan aktifnya tadi apa aja? Nah, itu ada teorinya ya. Dicari itu dari referensi mana-mana. Oh, ternyata banyak juga ya yang sudah meneliti ini. Nah, kalian kumpulkan referensinya ya. Siapa aja penulisnya? Ya, at least 5 tahun ya. Nggak boleh terlalu jadul ya. Kalau terlalu jadul nanti skripsimu nggak up to date nanti. Ya, gitu itu ya. Tapi kecuali teori ya. Kalau teori berdasarkan textbook itu memang harus ya mungkin lebih tua tapi edisinya yang baru ya gitu. Oke. Permisi dokter. Apa kaget Em, aku? Mohon maaf dokter, share screen-nya hilang dokter. Oh iya memang ini tadi udah terputus di situ. Kenapa aku juga nggak ngerti menyiapkan PPT-nya. Maaf, nanti tak cari lagi ya. Itu tadi sampai apa tadi? Selesai bab satu ya. Bab satu itu ada latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan umum, tujuan khusus, kemudian manfaat ya, manfaat akademis, manfaat praktis atau klinis. Nah, yang bab 2 udah tak spill ini, kalian supaya nggak ngantuk. Memang nggak ada share screen-nya ini. Kok terputus, nggak tahu kok bisa hilang ya ini ya. Terus nanti tak kasih yang lengkap. Tak ceritain aja bab bab duanya tentang tinjauan pustaka, yaitu tadi ya. Kalau bab 3 apa? Nah, bab 3 ini apa? Terdiri dari kerangka konsep. Sebentar ya, tak kasih contoh ini aja. Tunggu sebentar ya, tak kasih contoh penulisannya di karya tulisnya benar-benar yang di Word apa PDF-nya. Bentar.
Sudah tampak ya? Izin sudah dokter. Mm-mm. Bentar ya. Nah, ini tadi sudah ini tak cari dari kemana. Bentar ya. Nah, ini ya contohnya ya. Bisa kelihatan semua ya atau kurang kurang besar? Enggak ya? Oke. Nah, ini ya contohnya judulnya proposal skripsi. Nah, ini ya contohnya nih kakak tingkat pengaruh nano emosi ya tadi ini. Nah, ini harus ada halaman pengesahan, kemudian ini bimbingan saya, kemudian nantinya ada penguji, penguji dua nanti menyusul kalau sudah di adakan ujian, kemudian baru dilengkapi lagi ya. Oke, nah di sini daftar isi sudah mulai tertib ya. Jadi proposal itu, nah ini contohnya kalau latihan menulis ya, ini dicicil ya, dicicil supaya kita tidak terlalu lama bengong ya. Memang harus fokus ya, disisakan memang sehari atau 2 hari buat memikirkan skripsi nanti ya, meskipun kita ada blok berjalan ya, mau nggak mau ya, karena semuanya juga gitu, semuanya di apa teman-teman soshum pun juga seperti itu ya, nggak nganggur, nggak ada nganggur buat skripsi doang ya. Gitu ya. Oke. Ya, ini tadi yang tak ceritakannya ini ya. Ini berupa editingnya untuk ini, daftar gambar juga harus ada, kemudian daftar singkatan. Ya, ini mungkin kurang ini dia nggak teliti nih. Oke, masih berjalan. Nah, ini seperti ini ya. Latar belakang itu dimulai dari suatu yang gede. Gede itu apa? Kasus, beberapa kasus, misalnya tentang ini kan mengangkat tentang apa tadi, karies gigi misalnya ya. Nah, kita ada data, oh WHO itu sekian. Apalagi kalau bagus lagi, oh angka karies di Kota Malang nanti ya mengerucutnya di sini. Dan di Kota Malang sendiri, nah itu kalau lebih bagus ada ya lebih baik ya. Dari Riskesda sekian. Nah, kalau di Malang sendiri ini berapa angka prosentasenya prevalensinya ya dibandingkan penduduk Indonesia itu ya. Nah, terus ada ini latar belakangnya harus kuat. Apa yang dipilih ya? Nih karies nih masih kayak gini tingginya sehingga kita perlu concern. Kemudian, nah kenapa pulpa gigi itu perlu perlu dibuat vitalitasnya harus terjaga ya, dikembalikan lagi meskipun ada radang atau ada karies ya, bagaimana mengembalikan gigi tetap vital. Nah, itu judulnya apa latar belakangnya seperti itu. Nah, ini ternyata pada pulpa terdapat mekanisme pertahanan yang paling tepi yaitu odontoblas ya, sel-sel odontoblas. Ini berperannya kayak gini-gini-gini, dentin tersier. Nah, bidang kedokteran gigi, nah ini tadi ya sudah saya spillkan. Ini ada eugenol yang merupakan apa? Gold standard. Jadi gold standardnya itu kan sampai saat ini yang dipakai adalah eugenol ya. Jadi meskipun banyak bahan alternatif yang menyerupai eugenol, nah itu nanti harus diangkat nanti ya. Nanti itu artinya penelitian-penelitian dari bahan herbal itu nantinya akan ke sana ya, apa, membuat saingan dari bahan-bahan yang dari fenol ya, dari fenol atau eugenol ini kan bahan dasarnya fenol ya, tentunya lebih iritatif dan toksik ya. Nah, sehingga kenapa dipilih bahan herbal? Alasannya kan gitu. Oh, ternyata herbal itu memang ramah lingkungan, biokompatibelnya juga lebih bagus. Nah, ya seperti itu ya disebutkan ya. Terus, nah ini kan nano LO sering disebut, nah ini tanaman herbal, nih ya merupakan ya memiliki manfaat terapeutik ya. Heeh.
ya, terutama antioksidan dan antiinflamasinya. Nah, ini kan, nah, seperti ini penulisannya. Nah, oh, kemudian di 2011 sudah di ini nih, ini et al. Ini harus miring. Mm-mm. Mengungkapkan bahwa senyawa utama yang terkandung di asam ini, nah bahan aktifnya itu ini, asam karnosat Ca dan karnosol Cs memiliki apa? Aktivitas antiinflamasi yang kuat. Nah, seperti ini ditunjukkan melalui penurunan ekspresi. Nah, ini protein atau gen proinflamasi seperti IL dan TNF-alfa. Nah, ini. Nah, dijelaskan. Kemudian mengerucut. Nah, nanoemulsi itu suspensinya apa? Berupa oil ya, berupa bahan cair tadi. Terus, nah ini memformulasikannya seperti ini. Terus ini kok. Oh, nah ini penelitian sebelumnya ya, penelitian. Nah, ini karena ada dari kakak eh, S2 ya, bimbingan saya juga sudah membuktikan bahwa konsentrasi sekian ini dapat menurunkan ini TNF alfa ya, yang markernya keradangan, dan juga TRPV4. Itu apa? TRPV4 itu untuk sinyal ngilu, ngilu pada gigi ya. Nah, ini ada TRPV. Nah, seperti ini ya. Terus, nah sekarang rumusan masalah yang saya sebutkan tadi. Bagaimana pengaruh ini tujuannya umum dan khusus ini ya. Jadi ada subbab khusus. Nah, ini 7, 14. Nah, ini ya, sudah saya sebutkan tadi. Oke, manfaat. Nah, ini bab keduanya ya. Kita mengangkat dulu di breakdown dari judul apa sih nano itu sendiri ya. Kemudian apa sih keuntungannya ya. Kemudian diangkat lagi tentang herbalnya. Bahan herbal ini sebetulnya miring ya. Udah. Ya, miring. Lemot. Ya, ini ya. Oke, lalu nah selain kita membuat eh, apa ada gambarnya ya supaya menarik ya, biar nggak penasaran yang membaca kayak apa sih RO itu, Rosmarinus itu. Nah, oh ternyata ini ya namanya rosemary, kita sebut rosemary. Nah, ini taksonominya ya. Ini gimana? Terus apalagi tadi bahan aktifnya ternyata ada ini tadi asam rosmarinat sebagai antioksidan, carnosic acid, apa ini? Apa ini kan larut ya, bahan pelarut tidak larut dalam air ya, stabil terhadap suhu tinggi. Nah, ini kelebihannya ditulis, dicatat di teori, di backup teori di bab 2 ya. Yang lainnya, asam kafeat. Oh, senyawa fenoliknya. Oh, ternyata dia sama karena dia mempunyai senyawa fenolik ya, fenol. Itu sebagai antiinflamasi, antioksidan, dan dapat menyembuhkan beberapa penyakit degeneratif. Terus ada eukaliptol. Apa nih? Kayak kayu putih ya? Ya, eukaliptol itu kayak kayu putih ya. Nah, itu. Tapi kok ini kurang ini keterangannya nih. Nah, terus di sini kita breakdown lagi apa tadi? Sel odontoblast. Apa sih kenapa kok odontoblast ya? Nah, ini sendiri harus tahu kita ya. Nggak boleh nggak tahu. Nah, selnya seperti ini. Terus, kenapa kok pengertiannya gigi? Di sini ada odontoblast, strukturnya enamel, dentin, odontoblastnya di mana ya kan? Nah, ini semuanya ada. Oke, teorinya di sini karies gigi juga disebutkan. Nah, kenapa? Teologinya ya banyak ya. Kalau tinjauan pustaka mesti harus telaten ya. Kemudian ini tadi, oh ya, pulpitis irreversible ya. Ini yang satu kurang berarti apa tentang tikusnya. Pemodelan tikus menjadi pulpitis irreversible harus ditulis di tinjauan pustaka, ini kurang nih bulan. Mm.
Oke, nah yang paling penting adalah bab 3, suatu kerangka konsep. Kenapa kita harus punya kerangka konsep? Nah, kerangka konsep tentunya berisi dari apa? Isi pokok pikiran kalian, idenya tadi tuh harus harus apa? Eh, harus bisa dikaji, ya. Harus tahu teorinya. Kenapa kok wes sudah ada Egeno kok kamu mau mengangkat RO lo apa? Apa sih ininya? Sama kah khasiatnya? Nah, ternyata di sini ya dari karies itu ada beberapa penyebabnya ya banyak ya multifaktorial dan juga bisa dari trauma. Ya, dari karies itu pun bisa menyebabkan radang pulpa atau kita sebut pulpitis. Nah, tentunya di dalam pulpitis itu apa? Terjadi tubulidentin yang terekspos. Nah, bisa ini ini nanti ya jangan seperti kakak ini yang jadi ke atas ke kiri. Nah, ini nih juga membingungkan ya. Makanya ya ini mungkin sudah saya ini kan ya, sudah saya perbaiki ya. Ya, jadi membuat itu yang oh ya ini sudah diperbaiki. Ya, jadi yang enak dibaca. Jadi jangan ini terus ke atas terus turun lagi ya, pembacanya bingung ya. Dari tubuh lidentin ya sebaiknya ini terjadi inflamasi ini sudah di bawah ya. Nah, kalau inflamasi itu kan harus ditekan, nggak boleh lama-lama ya. Nah, apa sih kok biar menurun inflamasinya? Nah, ternyata kita memakai bahan-bahan pelindung pulpa ya. Bahan-bahan pelindung pulpa ini tujuannya untuk apa? Supaya terjadi dentin repair. Dentin repair itu di, di, diketahui dari apa? Dari sel-sel odontoblas yang meningkat gitu kan ya. Jadi dentin itu yang sakit tadi, yang terdapat inflamasi, kemudian dikasih ini ya, dikasih bahan eugenol ataupun RO ya. Eugenol ini pembandingnya. Kalau eugenol ini kan fenomena lama ya. Nah, tapi yang konsep baru ini kalau rosmarinose ini bisa nggak sih? Nah, maunya ini menurunkan inflamasi sehingga terjadi dentin repair. Kalau ada dentin repair tentunya odontoblasnya meningkat gitu ya. Nah, terus kita narasikan ya. Narasikan ini harus benar. Narasi itu ya ceritanya ini bagian tadi ya. Kemudian kita tulis hipotesisnya bahwa kita harapannya ya kan terjadi apa tadi odontoblas yang meningkat gitu kan. Nah, dapat meningkatkan jumlah sel odontoblas ya kan di gigi. Lalu ke sini kelanjutannya apa? Nah, kalau sudah proposal kita menuliskan metode penelitiannya ya. Kalau sudah tahu kerangka konsepnya, hipotesisnya, oh iya, harapannya ada peningkatan sel odontoblas supaya apa tadi? Gigi tetap vital gitu kan? Oke, sekarang metode penelitiannya ini gimana? Urut-urutannya. Tahapan kita memulai penelitian tentunya apa? Kita tulis jenis penelitiannya dulu, ya. Penelitian kita adalah apa? Tadi kan pada tikus ya. Berarti kita melakukan percobaan di dalam lab ya. Namanya eksperimental laboratoris secara in vivo ya. Dengan rancangan penelitian randomized post-test control only. Jadi apa randomized ini dengan post-test ya. Jadi dengan apa diamati setelah ya, sebelum dan setelah gitu ya pokoknya. Saya sebetulnya bukan apa ahli medpen ya, tapi saya ini aja mengenalkan kalian cara penulisan ya. Saya dibilang ahli-ahli ini juga nggak banget-banget ya, karena ini kalau menulis itu kan kebiasaan ya. Dengan meneliti itu kita terbiasa menulis, jadi kita tahu ya, gitu ya. Ini apa? PAR, PAR ini apa? Tentunya, oh ini di sini harus ada.
keterangannya. Rancangan penelitian in vivo. Jadi di sini dimulai dari apa? Populasi tikus yang diaklimatisasi ya, kemudian dilakukan random ya, randomize ya. Kemudian randomnya ini kemudian dibagi menjadi kok di sini 5, di sini 4. Ini kadang anak-anak ini ya, kakak-kakak ini kadang ono kopas sih kalau kita tidak cermat ya. Di sini ada 4 kelompok, di sini tulis 5 ya, nggak bisa ya. Misalnya K negatif ini apa? Kontrol negatif, kontrol kelompok apa? Kelompok yang tidak di apa? Tidak diinduksi pulpitis, tidak dimodelkan sebagai pulpitis, dan juga tidak diberi apa-apa. Ya, jadi kalau dia ngilu, eh, apa? Oh, ini nggak diberi ngilu ya. Ini biasa aja ya. Nah, tapi kalau kelompok kontrol positif ya, nah ini ada pemodelan pulpitis dan juga diaplikasikan Ignol. Nah, dan di sini, nah ini tadi dikondisikan pupitis, ya ini namanya P, perlakuan ya, dikondisikan pupitis dan juga diberi induksi dengan apa nano RO tadi sebanyak 2 miligram. Nah, ya seperti itu. Nah, lalu ditulis di sini kelompok 2 juga kan tadi tujuan khususnya dilihat di hari ke-7 dan hari ke-14 ya. Oke, sekarang nomor 4 ini tentunya tempat dan waktu penelitian. Tempatnya di mana? Tempatnya ya di sini. Kamu memperoleh herbal apa rosmarinnya itu di mana? Misalnya di sini di Materia Medica Batu. Terus dikerjakannya di lab mana? Farmasi, Fakultas Kedokteran. Lalu bedah-bedah tikusnya di mana? Lab OB, Kedokteran Gigi gitu ya. Oke, lalu waktu penelitian ini dilakukan bulan Agustus sampai September, misalnya gitu ya. Terus populasi, nah ini nggak mungkin ya, Agustus September kalau kalau kita meneliti tikus, nah ini nggak mungkin juga. Biasanya kurang lebih berapa? 3 bulan ya, kurang lebih ya 3 bulan. Kalau sebulan ini ya sulapan nanti ya, karena kan kita belum mengkondisikan tikusnya, kita perlakuannya, aduh, tikus saja juga harus kita apa? Kondisikan seperti manusia sebelum memulai penelitian kita harus mendaftarkan layak etik dulu ya. Nanti kalau pertemuan berikutnya saya terangkan kenapa penelitian itu harus melalui layak etik, nah, uji etik ya atau ethical clearance harus approve ya. Nah, itu kenapa ya? Nanti saya jelaskan mungkin tanggal berapa itu katanya Asril. Nah, oke. Lalu di sini populasi dan sampel. Populasinya itu gimana? Populasinya tikus yang usia berapa yang diinikan ya, yang dipilih. Nah, beratnya berapa? Nah, sampel penelitian tentunya sampai berapa ini ada rumusnya ya. Nah, oke. Variabel penelitian ya, yang tadi variabel bebas dan variabel terikat dan juga ada terkendali. Kalau bebas, nah tentunya apa tadi? Yang menyebabkan ya, yang menyebabkan ya. Kalau terikat, akibatnya ya. Hmm. Terus di sini ada variabel terkendali. Nah, apa yang terkendali ya? Terkendali itu apa jenis ini objeknya. Jadi hewan tikusnya yang dikondisikan pupitis itu harus standar, harus sama ya. Kenapa dipilih usia 3 bulan? Kenapa yang berat sekian ya? Kondisi kesehatan ya. Nah, kenapa kok harus ini ada ini segala ada diet perlakuan? Nah, ini ada dasarnya ya. Nah, prosedur penelitian nih harus tahap adaptasi dulu, tikusnya seminggu, kemudian perlakuannya hari ke-7 dan 14 sebelumnya apa? Didekalsifikasi ya. Jadi kalau kita mengamati gigi itu dekalsifikasinya aja 30 hari ya. Penelitiannya nggak mungkin lah sebulan ya. Oke. Jadi jaringan keras gigi itu jaringan yang sangat keras. Jadi kalau mau dibuat apa preparat ya
pemotongan untuk jaringan yang tipis sekali terus kita kondisikan masuk dapat diamati di mikroskop itu apa harus lunak dulu. Nah, sedangkan gigi itu loh kuras dan ada bahan pelunaknya sendiri namanya fase nantinya dekalsifikasi ya. Itu perlu 1 bulan. Kalau dipercepat ya ada dengan obat apa gitu ya kalau kita pengen cepat. Nah, tapi hasilnya mungkin ya kurang optimal juga ada, kurang lebihnya lah. Kita butuh cepat atau kita gimana ya harus harus dipilih nanti ya. Oke, nah ini perlakuan bahan pelapis. Nah, ini jadi harus betul ya, harus standar. Kemudian induksi pulpitisnya gimana? Ini harus di roundbur dengan 0,8 mili ya. Nah, di sini dilakukan pengamatan 24 jam setelah aplikasi bahan pelapisnya. Nah, ini membuat definisi operasional. Apa sih definisi operasional itu? Definisi operasional adalah apa? Eh, definisi yang ini terhadap judulnya tadi, terhadap apa definisi variabel yang akan kita berlakukan. Apa sih nano RO itu? Oh, sediaan nano RO itu ini ya sudah diekstrak ya, kemudian kita ngambil konsentrasinya 2 miligram per mili ya secara topikal. Terus cara ngukurnya gimana? Oh, diaplikasikan ya, kemudian harus diberi ini ya. Oh, harus standar ya, karena kalau tidak standar itu penelitian kita bisa bias ya. Oke, hasil pengukurannya gimana? Nah, ini ya harus nih nominal secara nominal ya. Terus jumlah sel odontoblas. Apa sih sel odontoblas itu? Sel odontoblas itu ya sel yang telah di apa? Telah mengalami tadi itu dari sel saringan gigi tikus ya. Kemudian apa? di dibuat ini ya di apa dibuat slicing atau di slice untuk apa pengamatan di dalam mikroskop ya. Nah, ini kemudian apa cara ngukurnya bagaimana ya secara histologis seperti ini ya. Lalu ini secara hasil pengukurannya berupa apa? Ya dihitung ya ada berapa banyak ya dalam satu bidang lapang pandang ya. Oke, lanjut alat bahan, kemudian ini semuanya ya. Lalu cara kerja, ya, etika penelitian. Nah, ini harus ada. Nah, ini belum ditampilkan, ya, mungkin. Mm-mm. Nah, ini adaptasi ya, harus dijelaskan karena kenapa kita memakai tikus? Karena hewan tikus ini hewan yang analog, analog dengan jaringan tubuh kita ya, sehingga dia bisa mewakili penelitian dan penelitian. Oke, terus apa ini pembuatan ekstraknya harus ini kan harus tertib ya dari mana, kemudian nano emosinya bagaimana, ya pengelolaan ini tikusnya tadi ya nggak boleh lompat-lompat. Jadi tikusnya dulu diurusi sampai perlakuan hewan coba baru membuat ekstraknya atau membuat ekstrak dulu di nomor berapa ya jangan kayak gini nih ini lompat-lompat. Kita tentunya membuat ekstrak dulu ya. Ya, terus baru mengkondisikan tikusnya, baru kita perlakuan gitu kan. Nah, ini induksinya bagaimana? Nah, semula di anestesi, kemudian kita dibur. Kenapa kok perlu dibur ya? Untuk membuat sensasi nyeri dan juga untuk memasukkan apa? Induksi pulpitisnya itu ya. Jadi diaplikasikan LPS atau lipopolisakarida. Oke. Hmm, sampai di sini ada yang tanya? Mm-mm. Hmm, ya, itu ya. Lanjut ya. Ini pemberian nano emosinya bagaimana ya? Ini dihitung 1 mikrolit ya. Kecil sekali karena gigi tikus kecil. Ya, kemudian udah kan
Hmm, di di dekapitasi, kemudian oh ini pengambilan dari giginya ya, terus tikusnya dikorbankan, harus dimusnahkan, bagaimana dikubur atau dibakar ya, harus perlakuannya harus jelas. Nanti itu aplikasi form di aplikasi formnya etik ya. Kemudian pemrosesan jaringan, pembuatan sediaan histologi itu gimana sih? Ya, ya didekalsifikasi. Nah, 30 hari kan, lama ya. Kemudian dikondisikan, dehidrasi, terus di-clearing, dibersihkan lagi, kemudian diinfiltrasi, di-embedding ya. Nah, tumit. Kemudian diamati. Diamati dengan bagaimana? Dengan pakai mikroskop, ya kalau sudah jadi preparat ya. Kemudian barulah dilakukan analisis data. Ya, sudah dihitung di mikroskop, dihitung, dianalisis ya. Karena berupa angka, tentunya kita ini penelitian kuantitatif ya, kuantitatif ya berdasarkan apa angka ya. Oke, nih pakai apa? Nah, kalian nanti kan belajar kan pakai uji apa ya. Ini penelitian ini pakai uji normalitas Shapiro-Wilk. Kenapa? Ya, untuk mengetahui distribusi data yang normal atau homogen. Kalau nggak homogen gimana? Nah, ya ada sendiri teorinya ya. Nih, kalau uji homogen pakai Levin. Ini semua ada di tools ya, di SPSS. Nanti kalian bisa diajari ya, mengaplikasikannya. Kalau enggak, kita boleh belajar di statistik ya, teman kita yang ada di statistik juga bisa ya, karena dulu saya juga belajar tapi ya sudah menguap. Tak pikir-pikir ini sudah ahlinya ya, saya nggak ahli banget. Kalau saya maunya dokter gigi aja ya, nggak perlu nggak perlu ahli statistik yang lihat angka rumit-rumit gitu ya. Kita kan orang klinisi, nantinya secara profesi kita ini kan seorang praktisi atau klinisi ya, jadinya ya ilmunya tentunya praktis. Namun di sini karena harus syarat jadi sarjana itu kita bisa menganalisa. Nah, ya tingkatannya jenjangnya lain sama SMA. Kemarin SMA aja ujiannya gini-gini, oh lulus SMA. Tapi kalau di sarjana kalian harus lebih bisa detail, lebih mendalam. Makanya namanya harus bisa menganalisa istilahnya ya. Itu ceritanya ya. Memang kalau sudah melalui ini, nah disebut sarjana makanya lega ya. Karena apa? Ya, karena melalui proses yang apa? Perjuangannya yang mati-matian ya. Nggak gampang ya, nggak gampang. Makanya kalau orang sudah di fase skripsi gitu ya, sudah pada sebetulnya tingkat stresnya tinggi. Namun kalian ya jangan dipakai stres ya, nggak boleh ya, santai aja. Jadi kalau galau dikit nggak ketemu apa bulat apa di otak ya, tanya dosen pembimbingnya, dok, saya ini sudah mati kutu dok, nggak bisa berpikir dok, mohon arahannya. Nah, pasti kita bimbing ya, nggak perlu sampai apa ya menghindar, jangan ya, jangan dibiasakan kalian lari dari masalah, nggak boleh. Takut apapun itu memang harus dihadapi ya, gitu ya, nggak bisa dihindari kan, bener gitu ya. Jadi nanti kalian males-malesan ngerjain skripsi. Dok, saya ini kok males ya dok ya. Saya ini sudah tahap ini tapi kok saya tuh nggak bisa merangkai kata-kata di pendahuluan itu. Nah ya. Nah makanya kita nanti ada apa sistem apa konsultasi. Nah sebelumnya konsultasi judul dulu. Belum ya, udah kamu bikin pendahuluan. Biasanya dosen pembimbingnya gitu, pendahuluan yang rapi ya kan. Kak, pendahuluan itu jadi kita tahu latar belakangmu, apa konsepmu, metode apa motivasimu ke penelitian itu kita tahu ya. Jangan asal kopas karena latar belakang itu berbeda ya masing-masing, dari satu ke satu, dari teman ke teman yang lainnya itu beda karena ya benar ada pohon penelitian ya kayak ini ya tadi, oh ya wes
nanti kamu pakai poin penelitianku aja. Tapi kan beda, ya. Jadi nggak ada suatu yang nantinya jadi plagiasi karena itu dilarang. Ya, jadi kopas bukan bukan kata hatimu sendiri, ya. Itu juga keliru, ya. Yang penting karya tulis ilmiah ini murni dari pemikiran kalian. Meskipun sulitnya apapun ya harus dihadapi gitu ya. Nggak boleh nggak semangat ya, harus semangat. Nah, pokoknya kalau nggak apa ya, tadi ya sudah saya sampaikan ya, pokoknya kalian nggak boleh stres ya. Kalau misalnya stres pun ya udah WA dosen pembimbingnya, dok saya bisa menemui dok, mohon izin dok, gitu ya. Yang baik-baik sama dosen pembimbing ya, supaya kalian nggak menghindari skripsi. Ya memang ini membosankan membuat skripsi, tapi nggak bisa lari ini ya. Sudah kadung ini kok ya, sudah kadung mau jadi dokter gigi ya syaratnya ini. Kalau nggak mau ini ya kemarin kursus gitu. Ya Azril ya, ya jadinya di vokasi gitu ya, bukan jadi dokter gigi nantinya ya, gitu ya. Itu contohnya. Kalau teman-teman kita di vokasi, yaitu memang teman-teman yang siap kerja gitu ya. Kalau kalian sudah cinta dengan nantinya, sudah mati-matian pengen jadi dokter gigi ya harus ini yang dilalui. Nggak bisa enggak ya. Meskipun kalian ada anaknya petinggi, anaknya dewan ya, ya nggak bisa ya harus melalui ini tahapan ini. Nggak bisa ini dibeli nggak bisa ya. Paham ya? Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini? Teman-teman, ada yang sudah tidur paling ini. Kok saya ngoceh, kalian tidur ya? Aku haus. Hmm? Fania? Hmm. Fania ada? Ada. Masih mendengarkan? Masih? Kok suaranya kecil? Hmm? Mendengarkan dokter. Nah, iya, harus mendengarkan. Nabila? Ayo, nggak on cam tapi kok nggak mendengarkan, Des. Nanti kok skripsinya lama-lama nggak tahu loh ya. Ya, pokoknya saya kasih tips dan trik aja ya. Supaya skripsinya itu bisa cepat. Nah, ya kalian mau cepet nggak? Cepet tapi nggak beli loh ini ya. Belinya dengan pengorbanan ini nggak ada bisa dibeli dengan uang ini. Pakai uangnya ya bayar UKT. Kalau kamu molor-molor UKT-nya tambah bayar ya, gitu kan? Ya, jadi makanya setiap waktu atau setiap ada kesempatan ya dipergunakan dengan sebaik-baiknya ya. Pokoknya kalian harus proaktif ya. Proaktif itu apa? Nggak boleh lengah. Nggak boleh apa ya? Lengah. Bukan lengah ya. Nggak boleh. Ya kalian nggak mungkin lengah ya. Nggak boleh apa ya? Ayem-ayem. Ayem-ayem itu apa ya? Santai-santai ya. Boleh santai di weekend boleh. Tapi kalau sudah 5 hari kita ada ya. Nah, itu diusahakan kita ada berapa jam atau 1 hari, 2 hari untuk memikirkan skripsi ini ya gitu ya cari caranya bagi waktu kita nggak meminta makanya kalau weekend boleh lah sepuas-puasnya apa ngafe gitu boleh ya tapi minggu malam harus tune in lagi nggak boleh ya menyiapkan yang Senin gitu kan tuh liburnya hanya Jumat Sabtu Jumat sore boleh nanti ya oke lalu apa yang terakhir dari ini tentunya alur penelitiannya ya. Kalau sudah alur penelitiannya, oh dari sampel tikus ini kita random, ini kita bagi kelompok, beberapa kelompok tadi 4 atau 5 ya. Oke, diinduksi, setelah induksi didekaputasi, terus kemudian di ANHE, kemudian, nah ini ujungnya ke analisis data. Nah tentunya, nah analisis data tadi sudah dijelaskan di sini ya. Oh ya, sudah, sudah. Nah tentunya.
Yang paling penting lagi yaitu, nah ini ya daftar pustaka. Daftar pustaka harus mensitasi salah satu dosen pembimbing ya. Nanti dosen pembimbing satu ya, tapi pengujinya kan mesti dua ya, ujian proposal. Nah, itu kalau sebisa mungkin harus mensitasi ya. Kita menspill teorinya sedikit, kita masukkan ke skripsi kalian itu harus ya. Karena jangan kalah sama UNER, UI ya, yang membuat tinggi ratingnya di apa? Di penulisan karya ilmiah tentunya dari kita-kita sendiri ya, dari anak bimbing ya, harus mencintai dosennya dulu ya. Kalau namamu enggak nama kita nggak dimasukkan ya nanti ya kurang ya, tak kurangi nilainya maksudnya. Ya, yang enggak ini enggak paksaan, tapi sebaiknya ya seharusnya lah kalian itu sudah dibimbing ya. Kalau ada pembimbing sudah punya jurnal ya, at least teorinya di-spill sedikit ya di penulisan karya ilmiah kalian, gitu ya. Oh, ini kok enggak nyepil namaku ini. Oh, ya, Mbak, ini kurang nih ya. Saya ini yang di hard copy-nya sudah apa belum? Oh, nggak diganti nih. Oke, nanti ya. Belum ujian ini. Belum ujian soalnya. Hmm, ya, karena nggak boleh diremehkan ini ya. Daftar pustaka ya. Daftar pustaka itu at least berapa tadi saya bilang? 5 tahun. Di 2019, 2022. Ya, Suma Oktiara. Ya, ini nama pembimbingnya nggak di-spill nih. Ya, nggak boleh nanti kualat ya. Tahu kualat? Nanti jadi jambu mente maksudnya. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Teman-teman, nggak boleh ada yang ngantuk kalau pelajaran saya, pelajaran. Ya, saya sharing sih. Nanti kalau mau menulis, ya jangan lupa kita lihat di website. Di situ roadmap penelitian FKG itu hanya ada di apa? Di herbal, nano, healing gitu ya. Jadi bahan-bahan herbalnya setidaknya kita menganjurkan atau menyarankan yang bisa dihilirisasi. Artinya kalian tidak usah bingung, cari aja kakak tingkat. Oh, yang masih uji karakterisasi. Nah, lanjutkan ya. Gitu ya caranya ya. Dok, ini dari kakak tingkat kemarin penelitian ini itu sampai sini, dok. Saya boleh melanjutkan. Nah, dari kakak tingkat itu nanti ya, di akhir penelitian kalau udah semhas itu ada apa? Dia kan apa? Menuliskan kekurangannya, kendalanya. Nah, di situ ada sarannya. Penelitian ini eh, dapat dilanjutkan dengan ini. Nah, itu tugas kalian itu. Tugas kalian yang mengadopnya, ya, meneruskan maksudnya ya, meneruskan. Oh, ternyata kakak tingkat ini sampai sini. Nah, makanya kalian nggak usah cari-cari yang ini, baca-baca dulu karya tulis ilmiahnya kakak tingkat, ya, gitu caranya, ya. Boleh di Mas Wahyu di library, ya, boleh di library di perpustakaan atau library besar ya, boleh ya. Gitu pesan saya. Oke? Dari saya mungkin sudah, mungkin dari kalian. Mm-mm. Kira-kira kalian ini nanti kapan sih maju proposalnya? Nanti ya, blok 10 ya? Hmm? Halo? Atau blok 9? Azril. Izin dokter, kalau untuk payung penelitiannya kemarin sudah Hmm. pengajuan.
Oh, sudah kan? Berarti kalian bisa menuliskan ini toh, topik-topik atau judul yang kalian angkat ya? Iya. Heeh. Terus membuat proposalnya blok 10. Eh, Mungkin blok 10 dokter menunggu pengumuman Oh, dokter pembagian. pembimbingnya. Oh ya, pembagian ya, pembagian dosen pembimbing juga ya. Karena kami-kami ini punya pohon penelitian ya sebaiknya kita manfaatkan ya. Jangan sampai punya konsep sendiri-sendiri yang akhirnya menyulitkan kalian ya. Nggak perlu cari yang sulit-sulit. Ya benar punya ide ya, tapi ya diklikkan atau diklopkan dengan yang sudah ada ya, supaya ndak kelamaan. Paham ya? Kalau kelamaan nanti kalian stres sendiri. Nah, kalau sudah stres menyalahkan pembimbing. Wah, pembimbingnya tuh nggak bisa ditemuin, nggak dijawab, susah ini. Ah, nggak ada itu, ya. Nggak ada rewel-rewel gitu ya. Kan tadi sudah saya pesan proaktif ya, supaya kan dosen itu bimbingannya banyak, pekerjaannya juga banyak. Kalau kalian approach-nya itu jarang-jarang atau ini ya, nanti kita juga lupa. Kok cuma WA aja ya, zaman dulu aku nggak ada WA-WA-an ya. Ya, aku nunggu di pintunya dosen itu, ya sampai dosennya keluar. Loh, kalian mau apa? Gitu ya. Ini dok mau mengumpulkan judul, biasanya dulu gitu ya. Kok sekarang, dok izin mengumpulkan judul lewat WA kan sudah enak toh sekarang. Ya, dosennya jadi temannya ya kan gitu. Kok zaman saya dulu enggak, ya boro-boro dibukain pintu ruang dosennya itu ya. Kadang langsung pulang, ya. Nah, pada besok paginya lagi kita pagi-pagi sebelum jam kuliah kita datang lagi ya kayak saya itu dulu. Tapi kan sekarang enggak ya gitu kok kalian yang ayem-ayem, yang males-malesan ya salahnya sendiri lo ya nanti ya. Oke? Itu pesan saya ya. Oke, dari saya sudah ya. Sudah haus. Mungkin kalian juga sudah ya, sudah ngantuk, sudah haus. Oke, saya akhiri dulu ya. Kurang lebih nanti kalau ada pertanyaan boleh sambil apa kalau saya sih boleh aja ya WA. Nggak ada ininya. Setiap mahasiswa tak jawab. Atau kalau ketemu ya, kalau ketemu atau minggu depan ya, gitu ya, boleh ditanyakan. Oke, saya akhiri dulu sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berweekend dan selamat apa? Oh, modul ya, ujian modul juga ya. Ada ya. Gitu ya. Oke, kita leave ya. Sampai jumpa. Waalaikumsalam Terima dokter. kasih Terima banyak, kasih dokter. banyak dokter. Dokter. Terima kasih, dokter. Oke, yuk kita leave ya.